Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Dalam program membaca Alkitab secara berurut dan berkesinambungan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Setelah kita selesai membaca seluruh kitab 2 Korintus, maka hari ini kita akan memulai membaca kitab Galatia. Kitab ke-9 dalam Perjanjian Baru. Kitab Galatia adalah surat yang penuh amarah dan penting. Ditulis oleh Paulus sekitar tahun 48 sampai 50 tahun Masehi. Kemungkinan ditulis sebelum konsili Yerusalem. Surat ini dikirim ke jemaat-jemaat di Galatia, yaitu di wilayah Turki modern, yang sedang murtad ke ajaran sesat. Paulus menulis untuk melawan para Yudais atau ajaran sesat para Yudais, yaitu orang-orang Yahudi Kristen yang mengajarkan bahwa syarat keselamatan adalah iman ditambah dengan melakukan hukum Taurat, misalnya melakukan sunat. Mereka juga meragukan kerasulan Paulus karena ia bukan murid Yesus secara langsung. Adapun garis besar isi kitab Galatia ini adalah, yang pertama adalah pembelaan Paulus di dalam pasal 1 dan 2. Di sini Paulus membela kerasulannya dengan tegas. Injil yang ia beritakan bukan dari manusia, melainkan wahyu langsung dari Yesus Kristus. Ia bahkan menegur Petrus, yang disebut juga Kefas, di muka umum karena kemunafikannya soal hukum Taurat. Yang kedua, memuat tentang pokok ajaran kebenaran karena iman. Itu di dalam pasal 3 dan 4. Inti surat ini, Paulus bertanya, adakah kamu menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya? Ia menegaskan bahwa manusia dibenarkan bukan oleh perbuatan hukum Taurat, tetapi oleh iman dalam Kristus. Hukum Taurat berfungsi sebagai pengantar atau guru dalam sekolah yang membawa kita kepada Kristus, bukan sebagai jalan keselamatan. Yang ketiga, memuat tentang aplikasi kemerdekaan dalam Kristus. Ini dimuat dalam pasal 5 dan 6. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebagaimana di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Kemerdekaan ini bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi untuk hidup dalam roh yang menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, sebagai bukti iman yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, inti kitab Galatia, jika kita ungkapkan dalam satu kalimat, maka kalimat itu berbunyi, keselamatan adalah anugerah cuma-cuma melalui iman, bukan hasil usaha menaati hukum Taurat. Demikian saudara-saudara penjelasan singkat tentang kitab Galatia. Sekiranya bisa membimbing kita di dalam membaca kitab Galatia ini. Baiklah, mari kita segera masuk dalam bacaan kita hari ini. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab
Galatia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Salam. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu itu di hati kami, dan tuntun kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami akan segera memulai aktivitas kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami hari ini, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti program ini dengan baik. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersukacita, penuh semangat, dan dalam segala situasi tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan Soli Deo Gloria. Amin.